Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan terima kasih, syukran jazilan wa jazakumullah khairan kepada seluruh panitia dari kajian ini, karena dengan sebab mereka lah setelah Allah Subhanahu wa taala adanya kajian ini, dan juga kepada para mustami'in, para musydarikin, para peserta semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan, karena dengan kehadiran antum adanya kajian ini. Tanpa antum semuanya tidak akan terlaksana kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari satu kitab hadis yang ditulis oleh seorang syekh kontemporer. Beliau adalah Syekh Jihad Jamil Al-Aish Al-Maqdisi hafizahullah ta'ala. Beliau seorang syekh di Baitul Maqdis atau di Damaskus, dan beliau masih hidup hafizahullah ta'ala. Ini saya tampilkan fotonya. Ini adalah foto dari Syekh Jihad Al-Aish hafizahullah ta'ala. Beliau penulis beberapa kitab Arba'in, antara lain adalah Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Jadi karya beliau tidak hanya satu, tapi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab beliau Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Kenapa yang kita pilih adalah kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kemarin di akhir bulan Ramadan kita mendengarkan satu berita yang menyedihkan, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi oleh orang-orang yang bejat, yang kejam, yaitu musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Mereka merampas haknya kaum muslimin. Mereka menjarah kampung kaum muslimin, kampung Syekh Jarrah, yang merupakan hak bagi umat Islam, tapi dipaksa untuk meninggalkan kampung-kampung mereka untuk dihuni paksa oleh orang-orang Yahudi. Ini sungguh satu perbuatan kejam, tidak diterima oleh siapapun juga dari agama manapun juga, karena setiap orang memiliki harta masing-masing dan tidak boleh diganggu harta masing-masing orang tersebut. Karena itu sebagai mukaddimah untuk kajian kali ini saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa setelah kejadian kezaliman tersebut kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka alhamdulillah saya dan juga beberapa teman yang lain melakukan doa kunut nazilah untuk saudara muslim di Palestina, dan itu merupakan satu sunnah Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan oleh sebagian umat Islam, kalau tidak dikatakan oleh kebanyakan umat Islam, ya. Karena hanya sedikit yang masih mau melakukan sunnah kunut nazilah, yaitu ketika ada satu nazilah, ada musibah besar, terutama dari musuh-musuh Islam yang menyerang saudara-saudara muslim, maka kita disunnahkan untuk melakukan kunut nazilah pada rakaat terakhir dari salat fardu kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah pada waktu ada 70 qurra, sahabat-sahabat beliau yang dibantai oleh orang-orang kafir, padahal mereka dikirim untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata semuanya dibantai oleh orang-orang kafir. Nah, ini kemudian beliau sangat marah sehingga beliau melakukan kunut nazilah sampai 1 bulan lamanya. Karena itu kemarin juga kami melakukan kunut nazilah sekitar 1 bulan sampai dengan akhir Syawal, ya, maka sudah 1 bulan kita lakukan kunut nazilah. Meskipun 1 bulan ini bukan satu batasan, tapi memang kita menghendaki 1 bulan supaya sama lamanya lama kunut nazilahnya dengan kunut nazilah yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai bulan Dzulqa'dah ini kita sudah tidak lagi kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina, karena sudah 1 bulan kita lakukan kunut nazilah. Tapi tetap kita masih doakan mereka dan semua saudara-saudara kita yang terzalimi,
baik itu doa-doa di sela-sela sholat tahajud, demikian juga doa-doa setelah sholat fardu, atau juga doa-doa di waktu yang lainnya. Jangan lupa kita tetap mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman dengan orang beriman yang lain adalah seperti satu tubuh. Ini masalah pertama yang ingin saya sampaikan, yang menurut saya cukup penting. Kemudian yang kedua, kenapa Palestina ini dijadikan rebutan oleh orang-orang Yahudi dan kaum muslimin? Sebenarnya siapa yang berhak menduduki atau menempati Palestina ini? Nah, sepanjang pengetahuan saya tentang sejarah Palestina, memang dulu Palestina itu pernah dijajah, ya, sebagaimana Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Nah, maka Damaskus pun juga pernah dijajah waktu itu. Palestina dijajah oleh orang-orang kafir Inggris. Nah, setelah mereka menguasainya, maka mereka pun kemudian membagi tanah tersebut menjadi dua bagian. Separuhnya atau 45%-nya diberikan kepada orang-orang Yahudi, kemudian 55%-nya diberikan kepada kaum muslimin penduduk asal tempat tersebut, yaitu Palestina. Nah, setelah sudah dibagi seperti ini, berarti masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Tetapi faktanya Yahudi seringkali berbuat zalim kepada kaum muslimin. Nah, untuk area Baitul Maqdis itu katanya itu tidak diberikan kepada Yahudi, juga tidak diberikan kepada kaum muslimin, tetapi itu atas atas binaan atau atas jajahan atau atas binaan PBB, konon begitu, wallahu a'lam bishawab. Sehingga umat Islam masih bisa ke Baitul Maqdis, bagaimana juga Yahudi masih mondar-mandir juga di Baitul Maqdis. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sering terjadi kezaliman dari pihak Yahudi, yang mereka bukan penduduk asal di situ, mereka hanya pendatang yang diberi tempat oleh para penjajah asal, yaitu orang-orang Inggris, diberi tempat 55%, sementara yang 45% diberikan kepada umat Islam. Ya, saya tadi terbalik, ya. Jadi yang umat Islam dikasih 45%, yang 55% diberikan kepada Yahudi. Nah, mereka sudah dikasih lebih banyak, tetapi ternyata masih suka merampas haknya kaum muslimin Palestina. Mereka masih suka mengganggu umat Islam, baik dalam ibadah-ibadah mereka, demikian juga dalam kehidupan keseharian mereka. Ini ringkasan kenapa sering terjadi pertumpahan darah atau bentrok di tanah Palestina. Maka kita ketahui bahwa memang penduduk asalnya adalah kaum muslimin Palestina. Orang-orang Yahudi hanya diberi tempat oleh para penjajah, sehingga disebut sebagai junudul ihtilal, orang-orang yang menjajah yang kemudian menduduki negara orang lain, bukan penduduk asli dari negara tersebut. Baik, kita akan membaca insyaallah kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Buku yang saya tampilkan di sini ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah, ya. Jadi saya ringkas supaya lebih mudah untuk dibaca oleh seluruh kalangan, sehingga kita mulai dari halaman 8 kalau ada yang memiliki naskah aslinya. Nah, di halaman 8 tersebut beliau mengatakan bahwa Palestina itu satu bagian dari negara Syam. Nah, sehingga artinya, kata beliau, bahwa hadis-hadis yang akan dibaca nanti tidak semuanya bicara tentang Palestina secara khusus. Kebanyakan malah bicara tentang Damaskus, ya, atau Syam. Nah, kenapa hadis-hadis tentang Syam dimasukkan pada Arba'in Filastiniyah yang semestinya bicara tentang Palestina? Nah, ini karena Palestina masuk pada Syam, sehingga otomatis ketika hadis membicarakan Syam, itu Palestina masuk di situ. Kemudian beliau juga disebutkan dalam muqaddimah ini batasan-batasan Palestina, batasan-batasan Syam, ya, dari mana saja batasannya, mana yang masuk Syam, mana yang tidak. Baik, kita mulai dari al-hadithul awal. Hadis yang pertama, Al-Masjidul Aqsa awwalu qiblatil muslimin. Masjid Aqsa adalah awal kiblat umat Islam. An Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara'a radhiyallahu anhu yaqulu sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, atau disebut juga Al-Baitul Muqaddas.
sittata asyara syahran, selama 16 bulan. Au qala, atau rawi mengatakan sab'ata asyara syahran, 17 bulan. Jadi ini rawinya ragu-ragu ya. Thumma, kemudian surifna, kami pun dipalingkan atau dipindahkan nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Hadis muttafaqun alaih dan lafalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, ini di kitab yang antum bawa tidak ada kata-kata muttafaqun alaih, tapi ini adalah ringkasan dari saya ya, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum umat Islam salat menghadap ke arah Ka'bah, maka dulu mereka sempat mengalami salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini tempatnya di mana? Tempatnya di Syam, di Palestina. Karena itu hadis ini berhak masuk di dalam kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekkah, beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi merasa tidak ada masalah. Begitu beliau hijrah ke Madinah, masih salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, jadi merasa masalah. Kenapa? Karena ketika beliau sedang di Mekkah, Mekkah itu di selatan, Madinah di utara ya. Baitul Maqdis di utaranya lagi. Nah, maka ketika Nabi di Mekkah, beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi beliau salatnya di balik Ka'bah. Sehingga menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu beliau hijrah ke Madinah, maka kalau beliau salat menghadapnya ke arah Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Nah, membelakangi Ka'bah ini yang beliau merasa tidak nyaman ya. Karena apa? Karena Ka'bah adalah kiblat yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau lebih suka bahwasanya kiblatnya itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Ka'bah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, pada surah Al-Baqarah ayat 144. Kami telah mengetahui bolak-baliknya wajahmu ke langit, maka sungguh betul-betul kami akan palingkan engkau, kami akan hadapkan engkau pada kiblat yang engkau ridhoi, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Nah, yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Nah, sehingga perlu kita ketahui ya, kata-kata Masjidil Haram di dalam dalil-dalil syar'i, Quran maupun Sunnah, itu bisa bermakna 3 makna. Makna pertama adalah Masjidil Haram dengan makna yang paling sempit, yaitu Ka'bah. Bukan seluruh Masjidil Haram, hanya Ka'bahnya yang ada di tengah Masjidil Haram. Makna yang kedua lebih longgar, yaitu Masjidil Haram itu sendiri. Makna yang ketiga paling longgar, yaitu Makkah secara umum. Jadi disebut Masjidil Haram, tetapi maksudnya adalah tanah haram Makkah, yang di tengahnya ada Masjidil Haram. Nah, untuk mengetahui dalam suatu ayat ini apakah dimaksud Ka'bah atau Masjidil Haramnya atau Makkahnya, maka kita perlu melihat kepada siyaqul kalam. Demikian juga perlu melihat kepada tafsiran para ulama tafsir. Misalnya pada surat Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, menjalankan di malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini Masjidil Haram yang dimaksud bukan Masjidil Haram itu sendiri, tetapi yang dimaksud adalah Mekkah. Karena Rasulullah Isra Mi'raj itu setarnya bukan dari masjid, tapi setarnya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam rumah, tiba-tiba atap rumah ini terbuka, kemudian Nabi diambil oleh malaikat, kemudian dibawa ke air Zam-Zam, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, setelah itu dibawa untuk Isra. Nah, maka Isra itu perjalanannya mulainya dari dari rumah, bukan dari masjid, sehingga Al-Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah Mekkah. Nah, di sini yang dimaksud sittata asyara syahran, 16 bulan, berarti sekitar 1/3 tahun ya, 1 tahun lebih 1/3 tahun. Nah, itu maksudnya di Madinahnya. Jadi setelah hijrah ke Madinah,
maka masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 1 tahun lebih sepertiga tahun. Karena Bara ini adalah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, yaitu dari kalangan orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Kemudian dari hadis ini juga kita ketahui bahwa surifna nahwal Ka'bah. Setelah itu Nabi disuruh menghadap ke arah Ka'bah, yaitu dengan ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ada hukum nasikh dan mansukh, ya. Jadi ada ayat yang awalnya jadi hukum, kemudian dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan hukum yang lainnya. Nah, masalah nasikh dan mansukh ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Manusikh min ayatin aw nansa'ha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Atau dengan qiraah yang lain, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apapun yang kami hapus. Nasakh itu memindah, ya, atau menghapus, maksudnya memindah, diganti yang lain. Suatu ayat atau kami lupakan, yaitu dilupakan dari hati-hati manusia karena hukumnya sudah dihapus, maka kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Nah, maka nasakh di dalam Islam ini sesuatu yang memang betul-betul ada, dan itu bukan karena ketidaksempurnaan ilmu Allah, tapi justru karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuat hukum itu tidak selalu langsung 100% dalam kondisi yang tidak berubah-ubah, tapi sesuai dengan kondisi manusia dulu, ya. Sebagaimana ayat tentang minuman keras. Ayat tentang minuman keras dalam Al-Quran itu ada 4 tahap. Nah, 4 tahap kenapa diturunkan bertahap sampai 4 seperti itu? Itu karena Allah mengetahui hikmah, sehingga kalau pertama kali Islam disampaikan oleh Nabi langsung larangan minuman keras, pasti orang-orang Arab tidak ada satupun masuk Islam. Mereka akan menentang karena mereka kesehari-harian itu sudah suka minum minuman keras, sebagaimana kita orang Indonesia keseharian minum teh, ya. Kalau dilarang minum teh, ini sesuatu yang masalah besar bagi kita orang Indonesia. Kita lanjutkan al-haditsul tsani. Al-Masjidul Aqsa tsani masjidin waqa'a fil ardi. Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua yang ada di bumi. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, wahai Rasulullah, ayyu masjidin, masjid apakah, wudi'a fil ardi, yang ditaruh di bumi awal, yang pertama kali? Qala, beliau menjawab, al-Masjidul Haram, Masjidil Haram yang di Mekah. Qala qultu thumma ayyun, saya mengatakan kemudian apa lagi, masjid apa lagi? Qala, beliau menjawab, al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa, artinya masjid yang terjauh. Qultu, saya mengatakan, kam kana, berapakah ada bainahuma, antara keduanya? Jadi jaraknya antara dua masjid itu, jarak pembangunannya itu berapa lama? Qala, beliau mengatakan, arba'una sanatan, 40 tahun. Thumma aynama adrakatka shalah, kemudian dimanapun salat itu mendapatimu, maksudnya waktu salat mendapatimu, ba'du, setelah itu, fasallih, maka salatlah, yaitu salatlah di tempat tersebut. Fa innal fadla, karena sesungguhnya kelebihan itu, fihi, ada pada tempat tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali ditaruh oleh Allah di atas muka bumi, maksudnya ditaruh untuk ibadah manusia. Kemudian yang kedua adalah Al-Masjidil Aqsa, maka beliau mengatakan tsani masjid, ya, masjid yang kedua. Masalah ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Surah Ali Imran ayat 96. Inna, sesungguhnya, awwala baitin, awal rumah maksudnya rumah Allah, yaitu masjid. Wudi'a lin-nas, yang diletakkan untuk manusia, maksudnya diletakkan di bumi untuk ibadah manusia. Lalladzi bi Bakkah, sungguh rumah yang ada di Bakkah. Bakkah yaitu maksudnya Makkah, mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Ka'bah atau Al-Masjidul Haram. Karena itu Masjidil Haram lebih utama daripada Al-Masjidil Aqsa, sebagaimana nanti akan kita baca pada tempatnya insyaallah taala, bahwa ada 3 masjid yang paling utama di atas muka bumi. Urutannya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Dan Masjidil Haram kenapa lebih utama daripada Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Haram lebih awal dibangun. Karena itu dari sini para ulama mengambil kesimpulan, masjid yang paling utama untuk kita sholat padanya adalah masjid yang lebih lama dibangunnya daripada masjid yang baru. Kenapa? Karena kalau masjid ini sudah lebih lama dibangun, berarti sudah banyak amal soleh yang dilakukan padanya. Ya, sholat sudah lebih lama dilakukan padanya. Nah, suatu tempat itu akan menjadi barokah apabila dilakukan ibadah padanya, sebagaimana waktu juga akan menjadi mulia apabila dilakukan ibadah-ibadah yang banyak kepada Allah padanya. Makanya para ulama sepakat bahwa hari yang paling utama dalam satu tahun adalah hari Arafah. Kenapa? Di situ ada ibadah wukuf di Arafah yang tidak terjadi pada hari-hari yang lain. Nah, maka Masjidil Haram ini lebih utama karena paling awal dibangun. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, perawi hadis ini bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini namanya diperselisihkan oleh para ulama, siapa nama dia dan siapa juga bapak dia. Pendapat yang terkenal adalah bahwa Abu Dzar ini bernama Jundub bin Junadah, sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in yang dulu pernah kita pelajari, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu. Dan Abu Dzar ini fadilahnya cukup banyak. Saya tampilkan satu hadis saja tentang fadilah beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila tawadhu' Isa." Barang siapa yang senang untuk melihat kepada tawadhu'nya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Tawadhu' itu kebalikan dari sombong, ya. Dan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, Nabi Isa punya sifat tawadhu'. Falyanzur ila Abi Dzar, maka hendaklah dia melihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Ini salah satu saja fadilah dari Sayyidina Abu Dzar, perawi hadis ini. Dalam hadis ini Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Dan ternyata dalam hadis yang lain kita temukan Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam waffa adadul anbiya?" Berapa jumlah seluruh para nabi? Dijawab oleh beliau 124.000 nabi. Dari 124.000 ini ada 315 rasul. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih menurut Al-Albani, ya. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa selain tawadhu, Abu Dzar ini juga haus ilmu, sehingga dia sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, Al-Masjidul Aqsa. Ini nama lain dari Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas, ya. Kenapa disebut sebagai Masjidil Aqsa? Aqsa artinya yang paling jauh. Karena dari 3 masjid yang utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ini yang paling jauh dari Masjidil Haram yang merupakan rumah pertama adalah Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lebih dekat. Masjidil Aqsa paling jauh. Nah, sehingga disebut sebagai Aqsa, paling jauh karena hal tersebut. Kemudian dalam hadis ini disebutkan arba'una sanah, jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Sulaiman bin Daud, sesungguhnya Nabi Sulaiman bin Daud, lamma bana Baitul Maqdis, ketika membangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, sa'alallah azza wa jalla khilalan thalathah." Dia minta kepada Allah 3 perkara. Nah, salah satu dari 3 perkara ini adalah bahwasanya siapapun yang selesai, bahwasanya ketika dia selesai membangun masjid ini, maka dia minta kepada Allah bahwa siapapun yang datang ke Masjid Aqsa, ke Masjidil Aqsa, maka dia akan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia seperti orang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hadis ini sahih menurut Al-Albani, dan saya tidak tahu apakah hadis ini juga ada dalam kitab ini karena saya belum membaca lagi dari awal sampai akhir, sehingga saya sudah lupa lagi, ya. Dulu pernah membaca dari awal sampai akhir, tetapi sebelum kajian ini saya sudah belum lagi membaca. Insya Allah ada di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa haitsuma atau ainama adrakatka shalah fasalli.
Dimanapun kita mendapati waktu sholat, hendaklah kita sholat di situ. Artinya apa? Sholat itu lebih utama adalah di awal waktu. Jadi begitu kita mendengar azan, sudah masuk waktu sholat, maka sholatlah di tempat tersebut. Tidak usah pergi sengaja ke masjid sana, ke masjid itu, ya. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu dilakukan di masjid yang terdekat dengan rumah kita. Karena begitu masuk waktu sholat, kita disuruh sholat di situ. Kita berada di rumah, maka sholatnya di masjid yang terdekat dengan rumah kita. Dan itu disebutkan oleh Nabi secara tegas dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, liyusalli ahadukum fil masjid alladhi yalih wala yatatabba'al masajid. Liyusalli, hendaklah salat ahadukum, masing-masing kalian, atau liyusalli rajul, hendaklah salat seseorang itu fil masjidil ladzi yalih, pada masjid yang dekat dengannya, wala yatba'al masajid, jangan membuntuti masjid-masjid yang jauh-jauh sana-sana, pindah-pindah sana sini. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Meskipun ini hukumnya menurut para ulama hanya makruh, ya, tidak sampai kepada haram kalau salat di masjid-masjid yang jauh-jauh, meninggalkan masjid kampung kita sendiri. Kecuali kalau ada sebab, ya, kita ada pengen ketemu dengan seseorang yang ada di masjid yang jauh, kemudian kita salat di masjid tersebut, setelah itu untuk bertemu dengan orang yang kita ingin ketemu, tidak ada masalah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus tsalits, fadlus salati fil masjidil aqsa, fadilah salat di masjidil aqsa. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, tadzakarna, kami melakukan mudzakarah, yaitu mengulangi ilmu atau mendiskusikan ilmu, ya. Wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diskusinya adalah ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, mana di antara keduanya yang lebih utama. Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, atau Masjid Baitul Maqdis, atau Masjid Baitul Maqdis, atau Masjidil Aqsa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, salat satu kali di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, afdalu min arba'i salawatin fihi, lebih utama daripada 4 salat pada Masjidil Aqsa. Wala ni'mal musalla, dan sungguh dia itu sebaik-baik tempat salat, yaitu Masjid Masjid Aqsa. Wala yushikanna, dan sungguh betul-betul nyaris, alla yakuna lirrajul, bahwasanya tidak ada bagi seseorang, mithlu syatani farasihi, semisal tali kudanya, tali kekang kudanya, minal ardi, dari bumi, haitsu yara minhu Baitul Maqdis, di mana dia melihat dari tempat tersebut Baitul Maqdis, khairul lahu, itu lebih baik bagi dia, maksudnya lebih dia sukai, minad dunya jami'a, daripada dunia seluruhnya. Au qala, atau Nabi mengatakan, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Hakim, dan beliau menilainya sahih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salat di Masjidil Aqsa memiliki kelebihan, tetapi kelebihannya di bawah dari Masjid Nabawi. Karena di sini Nabi mengatakan satu salat di Masjid Nabawi seperti itu adalah lebih utama daripada 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Nah, dalam hadis yang lain kita akan baca nanti insyaallah bahwa salat di Masjid Nabawi itu nilainya seperti 1000 kali salat, atau lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau ini adalah Masjid Aqsa ini adalah seperempatnya, berarti seperempatnya 1000 adalah 250 kali salatnya. Nah, maka jelasnya hadis ini menunjukkan Masjidil Aqsa, fadilah salat di dalamnya adalah seperti salat 250 kali di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Aqsa. Tapi kita temukan dalam hadis yang lain juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun fil Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati salatin. Salat di Masjidil Aqsa itu senilai dengan berapa? Wassalatu fi Baitul Maqdis, salat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati salatin, itu senilai dengan 500 kali salat. Jadi mana yang benar? Senilai dengan 500 salat atau senilai dengan 250 salat? Kalau riwayat Hakim tadi dan derajatnya sahih,
senilai dengan 250 kali salat. Sementara menurut riwayat Tabarani di sini 500 salat, 2 kali lipatnya ya. Nah, tapi hadis yang riwayat Tabarani ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi saya jujur nih ya, bahwa hadis ini menurut Al-Imam Al-Iraqi sanadnya hasan. Demikian juga dikatakan oleh Haythami ya, bahwasanya sanadnya hasan. Nah, maka kalau kita mengatakan hadis 500 ini dhaif, selesai masalah. Berarti yang kita ambil hadis yang sahih yaitu 250 salat. Tapi kalau kita menilai hadis ini hasan, berarti dua-duanya bisa dipakai, maka harus dikompromikan. Artinya bertingkat-tingkat sesuai dengan perbedaan salatnya seseorang. Ada sebagian orang salat di situ lebih utama dari 250 salat. Orang yang lain salat di situ lebih utama dari 500 salat. Ya, perbedaan ini bisa dengan sebab keikhlasan yang berbeda, bisa dengan sebab kekhusyuan yang berbeda, bisa dengan sebab keyakinan yang berbeda, atau keyakinan tentang fadilah, atau demikian juga kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam Masjidil Aqsa ini. Nah, sehingga bisa menyebabkan berbedanya fadilah pahala yang dia dapatkan ketika melakukan salat di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun maksud dari kalimat terakhir ini bahwasanya nyaris dan seterusnya ini ya, maksudnya suatu saat nanti umat Islam akan jauh dari Baitul Maqdis. Kalau dia memiliki satu tempat yang sangat kecil ya, yang seperti tali kuda, yang dari tempat tersebut dia bisa melihat Baitul Maqdis, bisa melihat saja, itu lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Dia terhalang, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, maka alhamdulillah sekarang ini umat Islam masih bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Meskipun kalau mau masuk ke Masjidil Aqsa, peraturannya harus dapat izin dulu dari dari Israel, dari negara Israel. Jadi pakai visa mereka, karena itu adalah wilayah yang mereka merasa menguasainya. Tetapi selama masih bisa datang ke sana, maka tidak ada masalah. Ini suatu fadilah yang besar, kita bisa salat di situ mendapatkan pahala yang besar. Maka meskipun harus dengan visa dari mereka, tidak ada masalah, karena kita membeli visa itu bukan dalam rangka mengakui kedaulatan negara mereka, sama sekali tidak. Niatannya hanya untuk mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah di masjid tersebut. Karena itu dulu beberapa ulama Azhar dari Mesir, ya Al-Azhar Mesir, memfatwakan tidak usah ke Masjidil Aqsa karena harus membeli visa dari Israel tersebut. Sementara kalau membeli dari mereka itu dianggap mengakui kedaulatan negara mereka. Nah, fatwa itu sekarang sudah dikritik oleh banyak para ulama, karena ternyata dengan tidak adanya orang-orang Arab yang datang ke Baitul Maqdis, akhirnya mereka bisa semaukui terhadap Muslim Palestina di sana. Seandainya Baitul Maqdis ini ramai pengunjung sebagaimana Mekah dan Madinah, mungkin orang-orang Israel tidak akan berani kurang ajar seperti kekurangan ajaran mereka sekarang ini kepada orang-orang Palestina. Karena itu beberapa ulama memberikan fatwa sekarang ini, hendaklah kita umat Islam ramai-ramai datang ke Palestina kalau memang mampu, ya, salat di Baitul Maqdis, sering menziarahi ke sana seluruh umat Islam seluruh dunia ini, supaya Yahudi tidak semena-mena terhadap saudara kita di Palestina. Termasuk juga yang berfatwa seperti itu adalah guru kami, Syekh Dr. Yusri Jabr hafizahullah taala, seorang syekh dari Mesir hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsul rabi', tsalithul masajid, masjid yang ketiga, allati tushaddu ilaiha rihal, yang boleh dilakukan safar kepadanya. Tushaddu itu artinya diikat, ilaiha kepadanya, ar-rihal, ar-rahal itu adalah pelana yang ditaruh di atas unta. Maksudnya diikat pelana unta itu maksudnya adalah melakukan perjalanan. Karena kalau perjalanan itu perlu memasang satu pelana kecil di atas punuk unta, yang itu nanti dimanfaatkan oleh yang mengendarainya. Nah, sehingga kata-kata tushaddur rihal itu maksudnya adalah safar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu
tidak boleh diikat pelana onta, maksudnya tidak boleh dilakukan safar, illa kecuali ila thalathati masajida, kepada 3 masjid saja. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, yang kedua adalah Al-Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah wa Masjidil Aqsa. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadisnya adalah bahwa tidak boleh kita melakukan safar kepada suatu tempat dengan meyakini fadilah tempat tersebut. Atau dengan kata lain, tidak boleh safar pada suatu tempat karena fadilah yang ada pada tempat tersebut, kecuali 3 tempat ini. Jadi boleh tidak dari Solo safar ke Masjid Istiqlal Jakarta karena fadilah Istiqlal Jakarta? Tidak boleh, karena itu termasuk safar. Tapi kalau datang ke Istiqlal untuk thalabul ilm, karena ada daurah misalnya bersama Syekh Dr. Guru kami Abdul Razak Al-Badr ya, yang beberapa tahun yang lalu sering mengisi di Jakarta, termasuk juga pernah mengisi di Masjid Istiqlal. Nah, maka kalau ada daurah seorang syekh di sana, kita dari Solo safar ke Istiqlal untuk talabul ilm, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah safar ke suatu tempat karena fadilah yang ada pada tempat tersebut. Tidak boleh kecuali 3 masjid. Kenapa? Yang punya fadilah hanya 3 masjid ini. Selain 3 masjid ini enggak ada tempat yang punya fadilah khusus sehingga menyebabkan kita berhak untuk menziarahnya, tidak ada. Karena itu kalau mau safar ke suatu tempat yang diyakini ada fadilahnya, hanya boleh pada 3 tempat ini. Selain 3 tempat ini, safar ke tempat tersebut silahkan, tetapi dengan sebab yang lain, bukan dengan sebab fadilah yang ada padanya. Karena kalau meyakini ada fadilah padanya, padahal tidak ada dalil untuk fadilah tersebut, ini berarti satu keyakinan yang salah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Masjidil Haram ini masjid yang paling utama karena disebutkan pertama kali oleh Nabi SAW. Kemudian Masjid Nabawi kedudukannya yang kedua, baru kemudian Masjidil Aqsa. Adapun perawi hadis ini namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga sama dengan Abu Dzar. Dia diperselisihkan siapa namanya, siapa nama bapaknya dengan perselisihan yang sangat banyak. Tetapi pendapat Imam Nawawi bahwa nama beliau yang paling rajih adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, sebagaimana kata beliau di dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang dulu pernah kita pelajari, an Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Nah, itu karena beliau menilai bahwa inilah nama yang paling rajih, yang paling kuat. Beda lagi dengan Imam Turmudi di dalam kitab Sunannya, beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah ini yang paling sahih namanya adalah Abdullah ibnu Amr. Jadi kalau menurut Imam Nawawi namanya Abdurrahman, menurut Imam Turmudi namanya Abdullah. Menurut Imam Nawawi bapaknya adalah Sakhr. Menurut Imam Turmudi bapaknya adalah Amr. Mirip-mirip ya, Sakhr, Amr. Itu memang zaman dulu orang Arab itu kalau nulis tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Nah, tulisan Sakhr dengan Amr ini kan dari sisi tulisan agak mirip. Nah, sehingga mungkin karena tulisan yang tanpa titik tersebut menyebabkan adanya perselisihan pendapat ini. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir, al-haditsul khamis. Fadlul i'tikaf fil Masjidil Aqsa. Fadilah i'tikaf di Masjidil Aqsa. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la i'tikafa, tidak ada i'tikaf illa kecuali fil masajidi thalatha, di masjid yang 3. 1. Al-Masjidil Haram, wa Masjidin Nabi, wa Masjidi Baitul Maqdis. Akhrajahu At-Tahawi fi Syarhil Mushkil wa qala Ibnu Taimiyah fi Syarhil Umdah isnaduhu jayyid. Jadi hadis ini riwayat Imam Tahawi dan sanadnya baik. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak ada i'tikaf yang paling sempurna. Jadi maksudnya la'tikafa kamilan atau la'tikafa akmal. Tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna daripada i'tikaf di 3 masjid ini. Kenapa? Karena 3 masjid ini sekali salat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah berlipat-lipat.
Kalau di Masjidil Haram seperti lebih utama daripada 100.000 kali salat. Kalau di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali salat. Di Masjidil Aqsa tadi ya 500 salat atau 250 salat. Nah, maka kalau kita iktikaf di masjid tersebut tinggal dihitung aja. Iktikaf 10 hari misalnya. Satu hari kita salat 5 kali. Nah, 5 kali 10 berarti sudah 50 kali salat. Dikalikan 100.000 kalau di Masjidil Haram. Dikalikan 1000 kalau di Masjid Nabawi. Nah, karena itu iktikaf yang paling sempurna memang di masjid yang 3 ini. Tapi iktikaf di masjid manapun juga hukumnya adalah sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah mengumpuli istri sementara kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Nah, kata-kata fil masajid menurut para ulama menunjukkan bahwa iktikaf di masjid manapun juga hukumnya sah karena Allah menyebutkan secara umum al-masajid. Ini surat Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa iktikaf yang merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan pada 3 masjid ini. Tetapi Nabi tidak melarang atau tidak mensyaratkan ya iktikaf harus di 3 masjid ini. Karena itu siapa yang punya kemampuan untuk mengamalkan hadis ini, yaitu bisa iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa, hendaklah melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ada yang punya duit, ada yang tidak punya duit. Nah, yang punya duit, dia kalau mampu melakukan hadis ini, meskipun seumur hidup 1 kali, itu sangat bagus untuk dilakukan. Teori Imam Ahmad bin Hanbal adalah setiap membaca 1 hadis, maka lebih bagusnya untuk diamalkan meskipun seumur hidup hanya 1 kali, ya, seperti hadis-hadis yang seperti ini. Baik, sebagai penutup, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tahawi. Tahawi ini adalah gurunya Imam Tabarani. Jadi Tabarani ya kita sering mendengar dia perawi hadis, dia punya kitab Mu'jam Kabir Tabarani. Nah, Imam Tahawi juga punya kitab Syarhul Mushkil, Syarhul Ma'ani, ini juga riwayat-riwayat hadis. Beliau juga seorang mukharij hadis dalam kitabnya ini. Dan Imam Tahawi ini termasuk ulama yang unik ya, karena dulu dia bermadhab Syafi'i, tapi ketika marah kepada pamannya adalah gurunya sendiri, yaitu Imam Muzani. Muzani ini muridnya Imam Syafi'i, maka dia akhirnya meninggalkan madhabnya, madhab Syafi'i, pindah kepada madhab Hanafi. Nah, sehingga beliau dulu pernah menjadi tokoh madhab Syafi'i, tapi kemudian akhirnya terkenal sebagai tokoh madhab Hanafi, pindah madhab karena marah kepada pamannya ya. Demikian sejarahnya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini menunjukkan bahwa Imam Tahawi berarti orang yang cerdas. Dia di mazhab Syafi'i sebagai ulama, dia pindah ke mazhab Hambali, menguasai mazhab Hambali, mazhab Hanafi menguasai. Bahkan di Mesir itu orang nomor 1 mazhab Hanafi adalah Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama mengatakan siapa yang pengen cerdas, hendaklah cerdas fikih, hendaklah dia membaca kitab karya-karya Imam Tahawi. Karena beliau pernah mengalami mazhab Syafi'i, kemudian masuk pada mazhab Hanafi, jadi menguasai dalil-dalil keduanya, dan dia bisa merojihkan mazhab Hanafi atas mazhab Syafi'i yang dulu dia pilih. Ini menunjukkan kecerdasan dia di dalam berfikir. Maka kata guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari, ya, siapa yang ingin cerdas dalam fikih, bacalah karya-karya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.